kita temukan mikroplastik pada sampel ikan kembung, yang mana ini dari degradasi plastik yang tipis dan lentur, contohnya kantong kresek, kemudian sedotan, dan lain sebagainya. Kemudian masuk ke dalam tubuh ikan, ikan dimakan manusia. Dan ini sangat berbahaya bagi tubuh manusia. Tapi mau bagaimana lagi, karena kita juga membutuhkan untuk plastik dari kehidupan kita sehari-hari. Ya belanja itu karena kita belanja keseharian, ya ke pasar, ya ke warung, karena itu yang digunakan. Saya, Bu Nunung, pekerjaan sehari-hari ibu rumah tangga. Di rumah sering pakai kantong kresek ya, untuk keperluan membungkus sampah, atau ya kalau dari warung sudah dibuka, diambil, atau dari pasar dipakai untuk buang sampah. Hari ini mau ke pasar, mau membeli kebutuhan rumah, masak, sayuran, dan lauk pauk. Biasalah sehari-hari untuk makan di rumah. Ikan-ikan biru dari Karangserang, dari selatan ya? Wajib mama, wajib deh. Wajib. Ada tidak warna-warna. Kalau mereka kan langsung enak. Semua orang. Jadi di pasar itu lebih praktis menggunakan plastik, sebab juga sudah disediakan. Kantong plastik itu ada yang ukuran kecil, sedang, besar. Jadi kita belanja yang bagaimanapun bentuknya sudah disiapkan praktis, ada berbagai macam ukuran. Tapi kalau mencemari itu memang merugikan masyarakat, ya bagi laut juga tercemar. Tapi mau bagaimana lagi, karena kita juga membutuhkan untuk plastik seperti untuk tempat kantong belanja yang bentuknya yang kresek, atau plastik-plastik kemasan, saset. Itu di acara kenduri atau acara salamatan juga kita menggunakan plastik, seperti besek-besek itu kan juga dari plastik. Juga membungkus makanannya dari pakai plastik yang saset, yang kemasan itu. Ya cuma kita seperti tidak bisa dihilangkan itu plastiknya dari kehidupan kita sehari-hari. Ya belanja itu karena kita belanja keseharian, ya ke pasar, ya ke warung, karena itu yang digunakan, plastik kresek itu, atau kemasan, atau acara-acara yang lain. Ini mencuci ikan yang dari pasar tadi belanja, tapi ini plastiknya didobel. Ini merupakan pemborosan plastik nih, sudah plastikin lagi karena tadi katanya takut di jalannya ini bocor ya. Plastik, penemuan abad ke-20 yang mengubah dunia. Murah, praktis, dan serbaguna.
Plastik ada di setiap sudut kehidupan kita. Namun, di balik kemudahannya, plastik meninggalkan jejak yang menghantui. Setiap tahun, Indonesia menghasilkan 5,4 juta ton sampah plastik, warisan peradaban yang mengancam bumi kita. Saya Bu Alek, selaku pemilik warung. Sabun, sampo, banyak sasetannya. Ciki, semuanya menggunakan plastik. Karena kalau saset kan harganya terjangkau, murah gitu. Bagi yang mungkin ekonominya menengah ke bawah, rata-rata pakai saset. Alasannya kalau saset, satu murah, terjangkau. Yang kedua, terus lebih praktis, dia langsung buang. Banyak hadiahnya juga kalau saset. Ada hadiahnya 5 gratis 1, 7 gratis 1. Udah jadinya banyak yang beli saset-saset. Kalau botol malah jarang karena harganya memang kan agak mahal. Harganya sekitar ada yang 20, 25. Kalau saset kan ada yang 500 rupiah, ada 1000. Paling banyak 10.000 tuh udah dapat banyak. Kantong plastiknya banyak. Semua jajanan dikasih kantong plastik. Kalau cuma beli satu macam nggak saya kasih kantong. Kalau kecuali dia kelihatan repot beli 3, 4 repot tangannya harus repot gitu baru saya kasih kantong. Kalau dia beli 1, 2 dia mau ngoceh apa biarin aja. Jadi nggak. Tapi memang udah banyak. Semua ini ya, semua produk harus pakai plastik. Plastik telah menjadi sahabat sehari-hari. Dari sace kopi di warung hingga kantong belanja di pasar. Kita mengandalkannya karena praktis dan murah. Namun, tahukah kita kemana plastik ini pergi setelah digunakan? Bantu guys, tadi kerpes tahu. Terima kasih. Ya asli Banbar. Saya mundurkan diri, tahu. Sesak napas. Nama saya Tony Permana. Saya sebagai pendiri Bank Sampah sekaligus Ketua Bank Sampah Sukamaju Sejahtera yang berada di Desa Padalarang. Jadi Bank Sampah Sukamaju ini program unggulan ya di Kampung Sukamaju yang mana di sini adalah tempat sosialisasi, edukasi dan eduaksi untuk mengubah mindset masyarakat agar sadar terhadap sampah, agar bijak terhadap sampah supaya tidak membuang sampah sembarangan. Misi utamanya mengelola sampah rumah tangga terutama ya karena memang pemerintah kan sudah mewajibkan bahwa sampah itu harus selesai dari sumber. Sumber itu kan dari rumah tangga. Jadi Bank Sampah Sukamaju Sejahtera ini ingin menyelesaikan masalah sampah dari sumber. Jadi memanfaatkan sampah organik dan anorganik rumah tangga. Jadi sampah anorganik itu kan banyak ya jenisnya. Ada sampah botol plastik, PET gelas, kardus, kertas itu masih laku dan itu dijual kembali. Nah, di sini yang dikelola ini sampah plastik multi layer yang low value. Seperti bungkus mie, bungkus kopi, terus styrofoam kayak gitu. Kami olah menjadi produk yang berguna, yang punya nilai ekonomi. Salah satunya di sini kita daur ulang sampah plastik low value ini menjadi paving block. Per 1 bulan ya, per 1 bulan itu kita nyampe 2 ton lah, sampai 2 ton, iya.
Itu sampah plastik multilayer ya, yang low value, yang kami kelola menjadi paving block. Beda lagi dengan PET, HDPE, LDPE, kertas, kardus, kaleng, beda lagi itu. Ya kita ada di sini ada ruang produksi ya, ada workshopnya. Jadi kita sampah-sampah yang low value itu kita tampung, kita cacah dulu, kita cacah langsung masuk ke mesin pelumer, langsung dicetak, udah jadi. Prosesnya sederhana sih. Yang jadi kesulitannya itu adalah gimana caranya supaya bisa produksi massal. Itu aja sih. Ya faktor U dan A ya, faktor uang sama anggaran. Jadi kita punya alatnya baru yang skala kecil kan. Gitu. Sementara sampah terus diproduksi sama masyarakat terus berdatangan tiap hari gitu kan. Sementara ini kan programnya semi sosial ya. Semi sosial kita dapat penghasilannya itu hanya dari hasil daur ulang sampah gitu kan. Sementara dari proses nabung sampahnya kita kan nggak memotong sama sekali ke nasabah. Itu murni pure untuk nasabah. Nggak ada potongan Rp1 pun. Jadi kendalanya di saat kita punya inovasi, nah kita ingin mengembangkannya itu bagaimana gitu. Sehingga nilai produksinya bisa lebih tinggi gitu. Saya merasa miris gitu. Apalagi kalau skop Indonesia ya. Indonesia itu masih urutan kedua terburuk dunia kan. Penyumbang sampah plastik, memproduksi sampah plastik, dibuang ke sungai, ke pantai, sehingga ke laut. Ya kalau saya sendiri sih miris gitu, mendengar dan menilainya gitu. Hanya 10% sampah plastik yang sampai ke pusat daur ulang. Dari jumlah itu, hanya 2% yang benar-benar didaur ulang secara efektif. Sebanyak 14% sampah plastik dibakar, sementara 4% berakhir di tempat pembuangan sampah. Yang lebih memprihatinkan, sekitar 625.000 ton sampah plastik setiap tahunnya berakhir di lautan, mengancam ekosistem dan kehidupan laut kita. Apakah benar hanya berakhir di lautan? Tidak sampai di situ. Mereka akan menjadi suatu partikel yang tak terlihat oleh kasat mata, tapi sangat berbahaya. Partikel itu disebut mikroplastik. Ya, halo semua. Perkenalkan nama saya Rafika Aprilianti. Bisa dipanggil Rafika. Saya di Ekoton sebagai peneliti mikroplastik sekaligus Kepala Laboratorium Uji Mikroplastik Ekoton Foundation. Ya, jadi mikroplastik itu definisinya adalah plastik yang ukurannya mikro kurang dari 5 mm hingga 1 mikrometer. Jadi mikroplastik itu bagi menjadi dua. Berdasarkan sumbernya ada primer dan ada sekunder. Kalau mikroplastik primer itu memang sengaja dibuat oleh produsen ukurannya mikro yang sengaja ditambahkan di produk perawatan diri seperti pasta gigi, facial wash, sampo, dan lain sebagainya. Nah, memang fungsinya mikroplastik itu mengangkat sel kulit mati karena secara dasarnya plastik itu dia mempunyai sifat absorpsi atau menyerap noda-noda ya, makanya ditambahkan di produk personal care atau perawatan diri. Kemudian yang kedua ada mikroplastik sekunder yang mana itu dari pembakaran sampah plastik, kemudian dari tercecernya plastik di sungai maupun laut, terbuangnya plastik dari aktivitas manusia, kemudian juga dari limbah domestik yang dari pemukiman warga sekitar. Salah satunya juga ada dari industri daur ulang plastik. Sekarang kan banyak plastik itu didaur ulang. Jadi di Indonesia sendiri itu teknologi untuk filterisasi limbah cair daur ulang plastik itu belum disaring secara sempurna. Akhirnya si limbah cairnya itu banyak mengandung mikroplastik dan terbuang ke lingkungan, ke sungai salah satu contohnya. Dan penelitiannya Ekoton sampai saat ini itu memang kita meneliti identifikasi mikroplastik di limbah cair pabrik daur ulang plastik yang ada di sepanjang Sungai Brantas. Itu kita menemukan sekitar 1.000 partikel per 100 liternya, 100 penyaringan air
limbah atau limbah cairnya. Kemudian ada juga dari industri kertas. Nah, industri kertas kenapa kok ada plastik atau mikroplastiknya? Karena selain mengolah kertas pasti mengolah kayak sampul bukunya yang itu dari plastik, dan itu kita teliti memang di air limbahnya itu ada 6.000 partikel, rata-rata itu 6.000 partikel per 100 liter limbah cairnya gitu. Mikroplastik sekunder itu dari plastik makro ya, dari sampah botol plastik, kemudian dari sampah kemasan sachet, sampah kantong kresek. Nah, itu dia tercecer di lingkungan, kemudian lama-kelamaan terkena faktor alam, misalnya temperatur yang sangat tinggi, apalagi sekarang kan suhu di Indonesia ya semakin tinggi. Lama-kelamaan itu menyebabkan plastik-plastik besar ini terpecah atau tercacah menjadi mikroplastik ini. Nah, mikroplastik ini memang sangat berbahaya, beda dari yang sampah plastik yang besar, karena selain dia menyumbat mengontaminasi lingkungan, juga karena ukurannya mikro, jadi kita tidak bisa menghindari secara kasat mata. Beda dari plastik yang ukuran besar, kita bisa ambilin ya, clean up, kemudian kita bisa pisahkan dari lingkungan. Nah, yang mikroplastik ini tidak secara mudah kita ambilin gitu, karena kecil ukurannya, mikro, dan harus menggunakan mikroskop seperti yang ada di sini itu untuk melihat mikroplastiknya tersebut. Ya, ini didiamkan 24 jam untuk proses destruksi. Proses destruksi ini dilakukan di lemari asam karena ini menggunakan senyawa asam pekat H2O2 sama Fe2SO4, dan ini sangat berbahaya jika terhirup oleh manusia. Akan menghancurkan sampel ya, betul nggak? Menghancurkan jaringan ikannya, karena kan mikroplastik di dalam dan di luar permukaan ikannya. Jadi kita harus menghancurkan semuanya untuk meneliti mikroplastik. Ini kita temukan mikroplastik pada sampel ikan kembung, ditemukan jenis film yang berwarna hijau, yang mana ini dari degradasi plastik yang tipis dan lentur, contohnya kantong kresek, kemudian sedotan, dan lain sebagainya. Nah, mikroplastik ini yang ada dalam tubuh ikan kembung nantinya akan masuk ke dalam tubuh manusia karena proses konsumsi tadi, dan ini sangat berbahaya bagi tubuh manusia karena mikroplastik dapat mengganggu metabolisme tubuh dan menyebabkan inflamasi atau peradangan pada tubuh, pada sel dan jaringan yang ada di dalam tubuh manusia, sekaligus dapat mengganggu hormon yang ada dalam tubuh manusia. Nah, ukurannya adalah 0,41 mm, dan ini termasuk mikroplastik karena ukuran mikroplastik adalah 5 mm hingga 1 mikrometer. Ini termasuk yang kecil ya, karena ini sudah 0, jadi ini tidak terlihat oleh mata telanjang, tidak terlihat secara kasat mata, dan harus menggunakan mikroskop untuk melihat mikroplastik ini. Meskipun dia kecil ini, dia tersusun dari senyawa plastik, dari 16.000 senyawa plastik, kemudian dia juga mengikat polutan yang ada di sekitarnya, kemudian masuk ke dalam tubuh ikan dimakan manusia, dan akan mengganggu kesehatan tubuh manusia. Jadi mikroplastik dari lingkungan ya, dari ikan yang terkontaminasi mikroplastik, awalnya itu dari pembuangan, pastinya dari limbah dan dari sampah yang dibuang oleh masyarakat, oleh industri, kemudian di sungai ataupun di laut
dimakan ikan, dimakan udang, dan dimakan biota perairan lainnya. Karena biota-biota ini itu tidak bisa membedakan yang mana plankton, yang mana ikan kecil, yang mana mikroplastik. Jadi semua dimakan oleh si organisme ini. Jadi ukuran, bentuk, dan warnanya mikroplastik itu hampir sama dengan plankton. Jadi semua yang ada di sekitar ikan, di sekitar udang, dan sebagainya itu dimakan. Kemudian setelah masuk ke dalam tubuh ikan, ke dalam tubuh udang, dan sebagainya, dimakan kita sebagai manusia kan, yang sehari-harinya makan ikan, makan udang, dan sebagainya itu tadi. Kemudian masuk dalam tubuh kita, menurunkan kesehatan tubuh manusia juga. Karena kita juga sering mengkonsumsi, ya sepertinya dianggap aman-aman saja. Dan kita sepertinya udahlah, emang itu yang kita konsumsi ikannya dari laut yang kena itu, tapi waktu konsumsi nggak mikir ke situ bahwa itu juga ada dampak dari mikroplastik yang di ikan yang dari laut. Jadi memang mikroplastik itu tidak jangka pendek dampaknya, tapi jangka panjang, yang mana bisa merusak, mengganggu hormon reproduksi. Salah satunya itu jangka panjangnya bisa menyebabkan stunting, karena seperti penelitian-penelitian yang telah dibuktikan di jurnal-jurnal ilmiah ya. Salah satu contohnya itu ada penelitian ditemukan mikroplastik di plasenta ibu hamil, di cairan amnion atau air ketuban ibu hamil, itu ditemukan mikroplastik, dan ini sangat berkorelasi dengan lahirnya prematur bayi ya. Lahir prematurnya bayi, dan ini nantinya akan juga menyebabkan namanya stunting tadi. Jadi tahun 2024 kemarin, penelitian dari Environmental Science and Technology itu menyebutkan bahwa Indonesia itu sebagai masyarakat yang banyak mengonsumsi mikroplastik setiap bulannya, yaitu 15 gram per bulan atau setara dengan 3 kartu ATM. Nah, ini sangat disayangkan ya. Di tahun 2024 juga di lautan Indonesia itu paling banyak plastiknya, sampah plastiknya nomor 3 di dunia setelah Nigeria. Nah, jadi dampaknya itu memang sangat besar apabila mikroplastik terbuang ke lingkungan, karena di perairan Indonesia itu ada biota ya, ada biota laut, ada biota sungai, ada biota perairan seperti ikan, udang, dan lain sebagainya, yang mana itu kita konsumsi. Jadi selain biotanya yang terkontaminasi mikroplastik, juga ada airnya. Jadi 80% sungai-sungai di Indonesia itu dijadikan sebagai bahan baku air PDAM atau bahan baku yang kita konsumsi sehari-harinya, masyarakat Indonesia konsumsi. Nah, apabila mikroplastik sudah ditemukan di airnya, kemudian di biota ikan ataupun udangnya, organismenya, maka akan mencemari kita manusia, karena kita sebagai tahta tertinggi dari rantai makanan manusia ya. Kalau karena kita makan ikan, kita makan udang, kita minum air juga, ya itu bisa masuk semua ke dalam tubuh kita dan bisa meracuni tubuh kita. Nah, mikroplastik tadi sudah saya jelaskan ya, karena selain ada plastiknya sendiri, nah plastik itu kan tersusun dari 16.000 senyawa kimia berbahaya. Nah, kemudian selain dia 16.000 senyawa kimia tadi, juga dia bisa menyerap polutan yang ada di sekitarnya, itu bisa masuk ke dalam tubuh kita melalui konsumsi, inhalasi, dan produk perawatan diri yang kita gunakan sehari-harinya. Dan apabila masuk ke dalam tubuhnya manusia, maka akan menyebabkan namanya inflamasi atau peradangan sel. Nah, ketika selnya sudah rusak, maka metabolisme yang ada dalam tubuh kita juga terganggu. Dan di plastik juga dia ada senyawa kimia yang termasuk senyawa pengganggu hormon reproduksi, kemudian hormon insulin, dan lain sebagainya. Tahun 2023 sampai 2024 kita meneliti mikroplastik di minuman berpemanis dalam kemasan yang dijual di pasaran, yang dijual di toko kelontong, dan dijual di kantin sekolah. Nah, itu apakah ada mikroplastiknya? Kami penasaran, karena kalau secara kasat mata kan itu dibungkus oleh kemasan plastik ya. Jadi kita teliti, ternyata memang ada mikroplastik di minuman berpemanis dalam kemasan tadi, yang mana itu minuman-minuman ini kita ambil yang paling
banyak disukai oleh masyarakat, oleh anak-anak Indonesia. Dan ternyata mikroplastik ini itu dapat beresiko terhadap diabetes mellitus pada anak. Kita lebih fokusnya di mikroplastiknya. Kan dulu lagi boomingnya anak-anak diabetes, anak-anak gagal ginjal gitu ya. Nah itu karena gulanya yang tinggi. Dan ternyata mikroplastik ini juga ikut andil karena mikroplastik itu menyerang hormon insulin tadi kan. Ketika hormon insulin diganggu atau tidak berfungsi secara normal, sedangkan gula yang kita minum, yang anak-anak minum itu terus-menerus dikonsumsi, maka insulinnya semakin lama semakin rusak. Udah rusak ditambahi gula lagi, gulanya nggak bisa diolah oleh insulin yang sedang sakit ini gitu. Jadi gulanya akan menumpuk aja di dalam tubuhnya anak-anak tersebut dan menyebabkan resiko diabetes mellitus atau juga beresiko pada gagal ginjal karena ginjalnya tidak berfungsi dengan baik, sedangkan gula atau minuman yang dikonsumsi setiap harinya itu kualitasnya buruk semua gitu. Seperti itu sih Kak. Membakar sampah di lingkungan dampaknya ada juga ya, seperti polusi. Jadi asapnya itu sekeliling kita, asapnya bau, juga napas kita menjadi agak sesak atau kurang nyaman karena mencium bau dari api itu, dari asap dari pembakaran plastik. Banyak nggak? Udah segini? Kalian nanti bawanya sama teman-teman juga ya? Itu yang digotong ya? Itu? Oh iya. Bentar ya, catat sini aja dulu. Sini, bawa sini. Udah di kantin itu ya? Iya, dari kantin. Nah. Satu lagi nih, nanggung. Coba ditanya. Makasih ya Bapak. Ya, sama-sama. Waalaikumsalam. Kalau untuk BSU untuk saat ini sekarang 1.333 nasabah. Itu dari beberapa unsur ya. Ada yang dari komunitas, ada yang dari koperasi, dari SMP dan warga masyarakat biasa. Jadi total keseluruhannya itu ya 1.333 nasabah. Selalu rutin ketika kita misalkan punya dana lebih nih, kita undang untuk konsumsi masyarakat. Seperti yang sekarang dilihat itu kan dari pendamping PKH Desa Padalarang nih, program Keluarga Harapan. Acaranya P2K2 kan, peningkatan keluarga lah gitu kan. Ya kita sisihkan tuh waktu P2K2 ini untuk sosialisasi tentang bank sampah ini gitu, tentang persampahan terutama. Jadi sering kami lakukan sosialisasi karena memang di sini jadi pusat knowledge center kan ya, jadi pusat kunjungan, terus tempat sosialisasi, edukasi, berikut eduaksi di sini. Ya paling utamanya kita pendekatan secara persuasif ya ke masyarakat, jangan provokatif gitu. Sering-sering sosialisasi ke masyarakat, jangan hanya di formal aja dikumpulkan gitu kan ya. Tapi ketika kita misalkan jalan-jalan ke gang, menemui masyarakat, ya kita sosialisasikan gitu. Itu pendekatan-pendekatan persuasif seperti itu. Tadinya sih
ikut-ikutan, ya bukan ikut-ikutan karena ingin menyadarkan masyarakat ya, pengennya nggak pakai kantong gitu. Cuman karena masyarakat kurang sadar ya dengan bahaya plastik, dengan bahaya sampah plastik, maka orang-orang kalau tidak dikasih kantong, bahasanya pelit, bahasanya belanja kok nggak dikasih kantong, bahasanya pokoknya nggak ngenakin lah ngomongnya. Beda, padahal kalau udah saya kembalikan ke, ibu suka belanja ke supermarket nggak? Ada Alfa, ada Indomaret, itu kan nggak pakai plastik, ibu kan santai aja. Bahasanya, ya iyalah itu kan supermarket, ini kan warung. Makanya kayak yang nyolotan dia, kayak pokoknya fokusnya tuh intinya kita ini pelit kalau nggak ngasih kantong. Kurang besar aja dia kayak yang kecil amat sih, nggak puas gitu. Malah akhirnya ada yang ya udahlah kalau ngasih kantong mas saya mau belanjanya pindah ke warung sana. Ada yang sampai kayak gitu, sampai nggak belanja dia, ditinggalin nggak jadi gara-gara nggak dikasih kantong plastik. Kurang sadar. Nggak ada kantong ya, nggak usah dikantongin. Diomelin sama Om Farhan kalau dipontongin katanya. Kalau dikantongin katanya diomelin sama Om Farhan. Orang tuh dengerin ya. Malahan. Tuh, kalau jatuh mau ganti malahan gitu. Bawa dari rumah kantong plastik, bawa kantong. Ya, lanjut nah. Harusnya begitu, ada tekanan dari pemerintah kayak supermarket. Langsung di-cut gitu, kompak. Karena kompak antara supermarket ini dengan supermarket ini kompak. Jangan kasih plastik gitu. Nah harusnya begitu pemerintah. Tekan warung-warung untuk supaya orang belanja itu membawa kantong sendiri. Kok ini kan nggak kompak. Karena nggak kompak jadi kita kayak gimana ya. Sini saya tidak boleh. Tapi sementara warung sebelah pakai. Akhirnya orang pada lari ke tempat lain. Bahasanya pelit. Pelit warung itu mah, kantong plastik aja nggak dikasih. Harusnya kita semua, tanggung jawab ini kita semua. Cuman harusnya yang mengasih himbauan itu pemerintah. Pemerintah itu maksudnya kasih penyuluhan-penyuluhan. Kan tidak orang semua langsung sadar. Orang yang sadar itu orang yang ngerti. Kalau orang nggak ngerti gimana mau sadar? Kalau menurut ini pasti saya menjawabnya kembali lagi ke pemerintah ya. Kembali lagi ke pemerintah. Selama pola-pola pemerintah ini hanya seremoni, hanya sekedar prototipe gitu, sampah sampai kiamat pun nggak bakalan bisa terkelola di negeri ini. Kecuali pemerintahnya serius dan benar-benar beraksi nyata, bukan hanya seremoni. Itu pasti akan terkelola. Ya intinya kalau setiap nggak hanya bank sampah, setiap komunitas atau perkumpulan kita wajib berkolaborasi yang disebut pentahelik. Itu wajib kita melakukan pendekatan karena kita perlu regulasi segala macam dengan pemerintah. Seperti itu. Dalam perjuangan melawan sampah plastik, sejak tahun 2008, pemerintah Indonesia telah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 mendorong pengelolaan sampah dengan prinsip 3R, Reduce, Reuse, Recycle. Dan PP Nomor 81 Tahun 2012 mengatur pemilahan sampah rumah tangga. Lalu ada juga Perpres Nomor 97 Tahun 2017 menargetkan pengurangan sampah 30% hingga 2025. Melalui Bank Sampah dan TPS 3R, memberdayakan komunitas untuk mendaur ulang. Kebijakan kantong plastik berbayar sejak 2016 mengurangi penggunaan hingga 55% secara nasional. Sebanyak 113 wilayah melarang plastik sekali pakai di minimarket dan supermarket. Selain itu, Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 75 Tahun 2019 menargetkan pengurangan sampah 30% hingga 2029, melarang plastik sekali pakai. Dan contohnya, pada tingkat daerah, Pergub DKI Jakarta Nomor 142 Tahun 2019 melarang kantong plastik di minimarket,
supermarket, dan pasar rakyat sejak Juli 2020. Mengurangi 42% penggunaan kantong plastik di rumah tangga sebanyak 4.739,99 ton per tahun. Meski demikian, resistensi industri dan tantangan pengawasan seperti penggunaan plastik untuk belanja online masih menghambat. Dikutip dari plastikdiet.id, menurut Tiza Mafira, Direktur Eksekutif Gerakan Indonesia Diet Kantong Plastik, menyatakan, pasar tradisional dihuni oleh ratusan atau bahkan ribuan pedagang sektor informal. Kiosnya pun milik perorangan. Sistem inventorinya juga tidak tersentralisasi. Akibatnya pembeli masih dapat meminta penggunaan plastik rangkap. Strategi yang kami lakukan adalah mendekati pedagang agar perubahan perilaku yang diprakarsai pedagang dapat menekan pemberian kantong plastik. Oleh karena itu, tujuan dari peraturan ini adalah untuk mendorong masyarakat beralih ke kantong belanja yang dapat digunakan berulang kali dan ramah lingkungan, serta mengurangi ketergantungan pada plastik sekali pakai. Kebijakan ini juga diharapkan dapat meningkatkan kesadaran masyarakat tentang dampak negatif sampah plastik terhadap lingkungan. Dasarkan peraturan-peraturan itu, sanksi administratif dapat dikenakan kepada pengelola yang melanggar aturan, termasuk teguran tertulis, uang paksa, pembekuan izin, dan pencabutan izin usaha. Lalu bagaimana solusinya? Salah satunya adalah plastik biodegradable. Tapi, benarkah lebih ramah lingkungan? Laporan dari Greenpeace Indonesia menyebutkan bahwa plastik biodegradable, termasuk plastik oxo-degradable, tidak sepenuhnya menjadi solusi untuk krisis sampah plastik. Penelitian oleh Imogen Nepper dan Richard Thompson di University of Plymouth menunjukkan bahwa beberapa plastik biodegradable tidak terurai sepenuhnya di lingkungan alami, bahkan setelah 3 tahun, dan plastik oxo-degradable cenderung terpecah menjadi mikroplastik. Ya sebetulnya sih sudah ada di iklan-iklan, terus sosialisasi dari pemerintahan juga sudah ada kan ya, stop plastik gitu kan ya. Cuman bagi saya pribadi ini, saya berbicara pribadi, kalau untuk stop plastik saya rasa bukan solusi, tapi bijak terhadap plastik. Kalau misalkan stop plastik itu solusi yang menghakimi. Maksudnya di sini ada pabrik-pabrik plastik ya kan ya. Kalau misalkan pemerintah mengeluarkan kebijakan stop plastik, maka pabrik-pabrik plastik akan tutup. Dan di sana ada korban PHK besar-besaran. Terus Sten Gustav Tulin menciptakan plastik itu untuk apa? Kan untuk manfaat masyarakat gitu kan ya. Karena supaya mencegah illegal logging. Yang dulu kan dari pohon gitu kan ya, untuk bahan baku tas, kain segala macam. Itu terjadilah illegal logging. Makanya tahun 62 Sten Gustav Tulin menciptakan plastik ya untuk manusia-manusia juga. Yang penting intinya sekarang bijak terhadap plastik, bukan stop plastik. Itu menurut saya. Memang yang pertama harus dari kita sendiri, dari manusianya yang harus sadar untuk mengurangi penggunaan plastik sekali pakai. Kalau bisa yang mudah dulu, misalnya botol tumbler, kemudian wadah makanan yang kita biasanya ingin beli, misalnya ingin beli makanan di luar, itu bawa wadah sendiri dari rumah dan nggak boleh pakai plastik sekali pakai karena meminimalisir volume sampah yang terbuang ke TPA atau TPS tadi kan. Kemudian secara regulasi Ekoton tahun 2024 kemarin bulan September tepatnya itu mengajukan baku mutu mikroplastik, yang mana baku mutu mikroplastik ini memang belum ada di Indonesia maupun di dunia, tapi ada beberapa negara yang mulai mengusulkan. Salah satu contohnya adalah Korea Selatan. Nah, anggota legislatifnya itu mengusulkan baku mutu mikroplastik ke kementerian, begitu. Jadi masih proses hingga saat ini. Dan kemudian ada negara California itu yang dari 10 tahun yang lalu itu mulai meneliti mikroplastik hingga tahun 2024 kemarin
itu menyetujui bahwa air PDAM-nya di California itu harus diteliti mikroplastiknya, meskipun belum ada angka tetapnya baku mutunya berapa, tapi ada kewajiban PDAM itu meneliti mikroplastik sebelum disalurkan ke rumah warga. Harapannya memang Indonesia itu terbebas dari mikroplastik dan bisa menggelontorkan isu bahwa masyarakat Indonesia itu paling banyak mengonsumsi mikroplastik tadi. Saya juga sering ditegur gitu oleh mereka. Anak-anak saya itu, putra-putra saya itu justru sudah lebih paham dari saya. Jadi mereka menyarankan supaya tidak menggunakan kantong plastik atau kresek itu untuk makanan, untuk belanja kalau bisa. Gitu. Jadi saran ke mereka itu, ya kalian sudah bagus karena sudah paham tentang penggunaan plastik. Ya, untuk generasi muda, salah satunya Gen Z ya, dan Gen Alpha, saya juga Gen Z, kita harus mengurangi penggunaan plastik sekali pakai, karena kalau bukan dari kita sendiri, mau dari mana lagi? Karena yang paling banyak kan bonus demografi sekarang kan Gen Z ya. Gen Z harus sadar, maka kita yang mempunyai andil, mempunyai gebrakan baru untuk mengurangi penggunaan plastik sekali pakai, mengurangi sampah plastik yang terbuang ke TPS atau TPA ya. Karena TPS dan TPA sekarang di dekat rumah kita maupun di kota-kota kita itu udah menggunung, dan nggak bisa dipungkiri ya, menggunung sangat banyak. Itu harus kita sadari dari situ sih. Jadi kita itu harus bijak terhadap sampah. Jadi sampah itu bukan sumber masalah tapi sumber rupiah yang berkah. Sampah tidak menjijikan tapi menjanjikan. Dan saya harap seluruh warga masyarakat Indonesia itu sadar terhadap lingkungan. Jangan buang sampah sembarangan, terus bijak terhadap sampah. Intinya itu, bijak terhadap sampah.